Ya, Shalom. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, baik yang ada di gereja maupun kita yang mengikuti ibadah ini secara virtual atau online. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kita alami sepanjang malam, dan Tuhan boleh bangunkan kita pada pagi hari ini untuk terus memuji memuliakan namanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nahum pasal 2 ya. Sama-sama mari kita buka Alkitab kita di dalam Nahum pasal 2 ya. Jikalau pada kemarin hari kita sudah diberkati oleh Nahum pasal 1, bagaimana firman Tuhan yang sungguh boleh memberkati kita. Tuhan yang adalah pribadi yang adil sekaligus yang penuh kasih, itu senantiasa menaungi kehidupan kita ya. Allah adalah pribadi kasih tersebut ya, tetapi di sisi lain Allah adalah pribadi yang adil yang menghukum setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia ya. Artinya di situ ada pelanggaran, di situ ada dosa, di situ ada hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan atau Allah tidak akan tinggal diam. Ia akan melihat setiap dosa-dosa tersebut. Ya, saudara, di dalam Nahum pasal 2 kita melihat di ayat yang 13. Bapak Ibu bisa membacanya dari ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya di dalam ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Lihat ya, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, konteks daripada firman Tuhan ini masih berbicara mengenai ya Niniwe ya, atau kota yang besar di dalam bangsa Asyur ya. Kita tahu bangsa Asyur adalah bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa ya, kekuatan militernya hebat, disegani oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya pada saat itu ya. Tetapi di sisi lain ada hal-hal yang mereka perbuat itu tak berkenan di hadapan Tuhan ya. Kalau kita baca latar belakang daripada kitab ini ya, sebelumnya mungkin 100 tahun atau 1 abad Nabi Yunus telah memberitakan ya bagaimana berita pertobatan itu. Benar, memang bangsa ini atau orang-orang Niniwe ini sudah sempat bertobat ya, tetapi kembali lagi di dalam kehidupan mereka yang lama, kembali lagi hidup di dalam dosa ya. Kita melihat di sini ya, di ayat 8 dikatakan Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tak ada yang berpaling. Kita bisa melihat di sini bagaimana akhirnya Tuhan kembali menghukum orang-orang Niniwe ini ya, bangsa Asyur ini ya, dihukum, dipermalukan ya. Bahkan di ayat 13 sangat jelas sekali bahwa yang menjadi lawan daripada bangsa ini adalah pribadi Tuhan sendiri ya. Apa yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, saudaraku yang diberkati Tuhan ya? Yang pertama adalah jangan sampai kehidupan kita ya terus melakukan dosa ya, sehingga Tuhan mendatangkan murka atas kita ya. Kalau kita pikir-pikirkan, wah ini seram juga ya. Ya, bagaimana kok bisa sih Tuhan menjadi lawan kita? Bukankah Tuhan itu adalah pribadi yang maha pengasih ya, pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang mencintai kita. Kita berpikir, nggak mungkin Tuhan mendatangkan celaka atas kita. Tetapi stop, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mau melihat ya, Tuhan tetap konsisten terhadap sifatnya ya.
Ia tidak akan tinggal diam terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, mungkin kita berpikir, mungkin kita bertanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, dosa apa yang saya lakukan? Ya, dosa apa yang saya perbuat hari lepas hari? Ya, kalau kita melihat di sini, saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang Niniwe, bangsa Asyur ini terjebak di dalam kesombongan mereka. Ya, mereka merasa hebat, ya, mereka merasa kuat, ya. Mereka merasa tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Ya, seringkali ya terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita masing-masing, kita terjebak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita terjebak mengandalkan kekuatan manusia ini yang terbatas. Kita lebih suka mengandalkan kekuatan orang-orang yang mungkin kita anggap hebat, pribadi yang mungkin punya power, ya. Tetapi saudara, kita lihat, rupanya hal-hal itu hanya membuat pribadi manusia menjadi pribadi yang sombong, ya, tinggi hati, tidak melihat akan kuasa Tuhan yang besar, ya. Jangan sampai hal ini menjebak kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita hidup di dalam kesombongan tersebut, ya. Tuhan tidak senang akan hal itu, ya. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang sungguh mengakui betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa memimpin kehidupan kita. Jadi hari lepas hari seharusnya, kalau kita pikir-pikirkan, tidak ada hal yang bisa kita banggakan selain daripada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Selain daripada kuasa Tuhan yang bisa kita banggakan, ya. Mungkin kita berbicara, ya, saya kan tidak mencuri, saya kan tidak membunuh, saya kan tidak melakukan dosa-dosa yang besar, ya. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan standar dosa itu tinggi, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita tahu baik tetapi kita tidak lakukan, itu adalah pelanggaran di mata Tuhan, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau mau kita pikirkan hari lepas hari, sungguh banyak dosa yang kita lakukan, ya. Mungkin kalau kita catat di satu folio saja, satu hari berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan. Wah, banyak Bapak Ibu, ya. Tetapi kita bersyukur, ya, memiliki pribadi Allah yang Maha Pengampun tersebut. Jangan sampai kita hidup terus di dalam dosa tersebut, terpuruk dan tidak bangkit, ya. Itu hal pertama yang kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai kita yang mengaku sudah bertobat, ya, sudah terima Yesus, ya, kembali lagi di dalam kehidupan yang lama, ya. Seperti bangsa Niniwe ini, ya. Mereka memang sudah sempat mendengar berita pertobatan itu, hidup di dalam pertobatan, ya, tetapi kembali lagi ke dalam kehidupan yang lama, ya. Apakah itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Saya mengatakan sangat-sangat bisa, ya. Karena kita tahu, ya, hari-hari ini adalah hari yang jahat, ya. Hari-hari yang penuh dengan godaan, hari-hari yang penuh dengan tantangan di dalam perjuangan iman kita, ya. Saya yakin dan percaya kita hari lepas hari digoda oleh dosa, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita kuat menghadapi tantangan tersebut? Saya yakin dan percaya kalau kita mau mengandalkan kuasa Tuhan, kita pasti kuat menghadapi godaan dosa tersebut, ya. Saya sering mengatakan kepada pemuda-pemudi di dalam ilustrasi mengenai dosa, ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah atau di tempat ini pernah melakukan program diet misalnya, Bapak Ibu, ya. Lalu Bapak Ibu misalnya melakukan jogging setiap hari untuk mengurangi mungkin kalori yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu atau tubuh jemaat Tuhan, ya. Tetapi ketika Bapak Ibu jogging,
Bapak Ibu melihat ada warung nasi Padang yang buka, gitu ya. Ada warung nasi Padang yang buka. Bapak Ibu tadi yang semangat untuk di dalam program diet tersebut rupanya tergoda untuk membeli nasi Padang itu, Bapak Ibu ya. Jadi nggak jadi program dietnya ya, yang tadinya mengurangi kalori tiba-tiba langsung tambah lagi kalorinya, bahkan surplus ya. Maksud saya itu menggambarkan terkadang seperti itu ya. Dosa itu digambarkan sebagai sesuatu yang enak ya, sebagai sesuatu yang ya gampang dilakukan ya. Bapak Ibu tidak perlu les untuk belajar berbuat dosa ya. Dengan sendirinya, mungkin tanpa kita sadari, kita terus melakukan dan hidup di dalam dosa tersebut ya. Jangan sampai kita terjebak di dalam hal ini. Saya yakin dan percaya kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mau hidup di dalam jalannya Tuhan. Ketika kita mau berdoa, ketika kita mau membaca firman-Nya, kita dituntun oleh Tuhan untuk hidup di dalam firman-Nya. Sungguh luar biasa sekali apa yang Tuhan perbuat. Hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa ini ya. Ada ketandusan, ya, ada penindasan. Kita lihat, bahkan digambarkan di sini permaisuri bangsa ini dibawa keluar dan ditelanjangi, ya. Dayang-dayangnya mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Ya, ini gambaran bagaimana bangsa ini akhirnya dipermalukan ketika mereka hidup di dalam dosa. Itu hal pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan. Hal kedua yang bisa kita lihat daripada kebenaran firman Tuhan ini, ya, Tuhan memulihkan umatnya. Ya, di ayat 2 dikatakan seperti ini. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab rusak telah merusaknya dan telah membinasakan carang-carangnya. Ya, kalau kita melihat lagi di dalam konteks atau latar belakang kitab ini, ya, umat Tuhan, bangsa Yehuda atau bangsa Israel itu sungguh hidupnya penuh dengan penindasan. Ya, tentu kita tahu sebagai disiplin yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda atau Israel ini, mereka hidup di dalam pembuangan. Tetapi kebenaran yang mau kita lihat di sini, ya, Tuhan tidak tinggal diam terhadap umatnya. Ya, Dia terus memperhatikan umatnya. Ya, Dia mau memulihkan umatnya. Ya, asalkan kita mau datang kepada Tuhan, asalkan kita mau sujud di hadapannya, kita akan dipulihkan Tuhan. Amin. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, seperti bangsa Yehuda yang diubahkan, dipulihkan Tuhan. Kita mau juga mengalami hal yang seperti itu. Ya, mari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ya, supaya kita tidak hidup dalam dosa lagi. Kebenaran yang pertama, kita datang kepada Tuhan supaya kita dipulihkan. Ya, kita hidup di dalam pembaharuan hidup, berjalan di dalam iman, bertumbuh di dalam iman percaya kita. Hari lepas hari kita mengalami pertumbuhan iman yang hebat di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita mengaku sebagai umat yang percaya, iman kita tidak bertumbuh hari lepas hari, stagnan, diam di tempat, bahkan mengalami penurunan. Ya, Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang progresif, bertumbuh di dalam iman. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita kembali lagi bertumbuh ketika kita membaca firman-Nya. Kita mau berdoa, bersekutu dengan orang-orang percaya, ya, saling membangun satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya itu boleh membangun iman kita. Ya, bahkan hari lepas hari melalui puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan, itu juga bisa memperkuat iman kita, membangun iman kita menjadi iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita
ketika kita mau dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan, dan memiliki keinginan untuk meninggalkan segala kehidupan kita yang lama tersebut, ya. Minta kepada Tuhan, ya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan menunggu kita, Tuhan hari lepas hari menanti kita untuk kita mengalami pertobatan tersebut, sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita pada pagi hari ini, ya. Kitab Nahum pasal 2 memberkati kita untuk kita tidak hidup di dalam dosa, sebab kita tahu ketika kita hidup di dalam dosa, yang menjadi lawan kita adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan supaya kita dipulihkan Tuhan, ya, diubahkan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang disenangi akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita.